tanggal 24. Nah, jadi sebenarnya nih kalian udah bakalan siap-siap mau ujian akhir semester. Ya. Nah, saran saya untuk kalian karena mata kuliah kalian lumayan banyak, silahkan dicicil belajarnya mulai dari sekarang. Karena kita itu akan melaksanakan ujian akhir di bulan Desember. Insya Allah di bulan Desember, mungkin kalau di jadwal saya itu di tanggal 18. Di tanggal 12 Desember. Itu kalau di jadwal saya ya. Pokoknya lah pertengahan Desember. Jadi silahkan nanti disiapkan dirinya. Nah, UAS itu dilaksanakan offline ya. Jadi nanti kalian bakalan ke Samarinda lagi. Ujiannya itu di kampus. Jadi yang masih di luar kota silahkan merapatkan diri, siapkan untuk dirinya untuk kembali ke Samarinda di bulan 12. Oke, nah kita kembali ke materi ya. Tapi sebelum saya mulai perkuliahan, kita berdoa dulu sesuai keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, jadi kalian sudah dapat materi apa aja sebelumnya? Bagian makhluk hidup ya? Jadi sebenarnya ini kalau mata kuliah biologi itu ada beberapa ya. Nanti kalau ini biologi dasar, nanti ada lagi biologi farmasi 1, ada biologi farmasi 2. Kalau di biologi dasar ini ya, kalau tidak salah kalian mempelajari tentang jenis-jenis atau penggolongan makhluk hidup. Nah, coba saya tanya nih ke kalian, ada berapa jenis? Ada berapa kingdom makhluk hidup menurut Whittaker? Ada yang tahu nggak bagian makhluk hidup? 5, Bu. 5. Coba disebutkan. Jadi ada Monera, Protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Ya, coba nama latinnya apa? Nama latin dari, kamu kan tadi sebutnya Monera, Protista, oke, itu nama latin. Coba jamur itu nama latinnya apa? Tumbuhan dan hewan itu nama latinnya apa? Kalian kan udah setingkat, udah mahasiswa ya. Jadi ya pelajarannya juga harus meningkat. Animalia, Plantae, sama fungi, Bu. Ya, betul. Nah, jadi ada 5 pembagian kingdom. Itu menurut Whittaker ya. Makhluk hidup ada 5 kingdom. Nah, kalau Monera itu contohnya apa? Apa contohnya Monera? Bakteri dan alga biru. Bakteri dan alga biru. Alga hijau biru, cyanophyta namanya ya.
Monera ya bakteri sejenisnya ya bakteri. Kemudian kalau protista contohnya apa? Amuba, Bu. Amuba. Contoh ada lagi? Ganggang hijau. Ya, ganggang hijau itu contohnya apa ganggang hijau? Apa tuh ganggang? Ganggang hijau, ganggangan itu kalian bisa temukan di mana? Di mana? Di Perairan, Bu, atau tempat yang lembab. laut banyak, ya. Ya, perairan juga. Tapi kebanyakan itu ditemukannya di laut. Contohnya adalah apa? Alga. Hah? Alga. Alga. Ya, alga mah nama lainnya ganggang. Apa tuh yang ini? Yang dipakai Rumput jadi rumput laut. Nah, itu contohnya tuh rumput laut adalah sejenis protista. Kemudian ada yang protista sebenarnya itu ada beberapa jenis ya. Ada yang mirip hewan, ada yang mirip tumbuhan, dan ada yang mirip dengan jamur. Nah, saya rasa kalian sudah pernah dapatkan di perkuliahan sebelumnya di biologi dasar ini. Nah, kemudian kalau fungi contohnya apa? Contohnya, bukan nama lainnya. Contohnya. Jamur apa? Jamur kuping, Ya, jamur kuping. Warna Apa putih. lagi? Apa? jamur yang warnanya putih yang tumbuh di Jamur tiram, Bu. Ya, jamur merang. Itu yang makro. Kalau yang mikro contohnya apa? Setiap hari mungkin kalian makan tuh. Jamur tempe, Bu. Betul. Ya, jamur tempe ya. Ya, jadi itu contoh dari yang fungi. Kemudian kalau pelantai contohnya apa? Apa pelantai? Pohon mangga, Bu. Pohon mangga. Apa lagi? Pohon singkong, Bu. Pohon singkong. Ya, jadi sejenis tumbuhan. Ada juga seperti tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Ya, jadi yang hidup di tempat lembab itu kalau di sekitaran kita itu namanya lumut, bukan ganggang ya. Kemudian apa lagi? Terakhir yaitu animalia. Animalia itu terbagi atas vertebrata dan avertebrata. Kalau vertebrata itu maksudnya apa? Ada tulang belakang. Bertulang belakang. Kalau avertebrata? Tidak betul. tidak bertulang belakang, Bu. Contoh yang tidak bertulang belakang apa? Kerang-kerangan, Bu. Kerang-kerangan. Apalagi? Cacing. Siput, Kalau yang bertulang belakang? Mamalia. mamalia, Oke, Apes. berarti kalian udah paham ya bahwa makhluk hidup itu ada beberapa kingdom. Nah, sekarang saya tanya kalau virus itu dia termasuk ke dalam kingdom apa? Virus. Apa? Hari ini materi saya tidak banyak ya. Jadi kita santai aja. Virus masuk kingdom apa? Protista, Bu. No. Nggak Kenapa? masuk kingdom mana-mana, Bu. Ya, kenapa Andi? Kenapa dia enggak masuk kingdom? Soalnya dia makhluk hidup peralihan, Bu. Apa maksudnya makhluk hidup peralihan? Dia kalau ada inangnya baru jadi makhluk hidup, Bu. Ya, jadi dia dari peralihan apa tuh? Peralihan dari
dari benda mati ke benda, iya Kak, Bu. Dari Benda mati ke makhluk hidup. makhluk hidup. Jadi dia dibilang benda mati juga iya, makhluk hidup juga iya. Kenapa dia bisa dikatakan sebagai makhluk hidup? Karena dia berkembang Bisa biak. menggandakan diri. Iya, terus kenapa dia dikatakan sebagai benda mati? Nah, Tidak ada sel, Bu. tidak ada sel. Apa ciri-ciri sel? Terus yang dia punya apa dong? Kalau bukan sel. Kenapa dia dikatakan dia tidak punya sel? Iya, kenapa dia dikatakan tidak punya sel? Jadi ada 3 syarat untuk suatu sel bisa dikatakan hidup. 3 syaratnya itu yang pertama dia harus punya apa kira-kira? Dinding sel, Bu. Dinding sel. Kita nggak punya dinding sel, berarti kita bukan makhluk hidup dong. Yang betul adalah Membran. membran. Yang dinding sel itu yang punya adalah sejenis tumbuhan. Kalau kita mah nggak ada dinding selnya. Itu adalah salah satu perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, yang tepat adalah syarat sel adalah dia mempunyai membran. Membran itu adalah pembatas dia dari lingkungan luar, dari lingkungannya. Sedangkan di dalam itu adalah sistemnya. Nah, yang kedua, syarat yang kedua adalah dia harus punya apa? Organel sel. Nukleus. Inti sel. Inti sel. Sitoplasma. Inti sel itu isinya apa? RNA dan DNA, Bu. DNA dan RNA. Sekarang saya tanya, virus itu punya membran nggak? Punya pembatas luar nggak? Punya. Kan ada kapsid. Nah, dia punya DNA nggak? Ya, Bu. Nah, Punya. terus apa dong yang membedakan dia dengan makhluk hidup? Kalau virus bisa dikristalkan, Bu. No, itu tidak menjawab pertanyaan kita. Kita nggak membahas yang dikristalkan dulu nih. Kita bahas bagian-bagian sel itu. Kenapa sih virus itu nggak disebut sebagai makhluk hidup? Tadi kan syaratnya ada 3 ya. Syarat yang pertama dia harus punya pembatas luar, yaitu membran atau kapsid. Virus punya. Syarat yang kedua yaitu dia harus mempunyai materi genetik. Materi genetik ini adalah DNA atau yang menyimpan semua informasi mengenai makhluk hidup tersebut. Virus punya. Nah, sekarang yang ketiga ini, syaratnya dia harus punya organel yang bisa digunakan untuk mensintesis tubuhnya sendiri. Apa itu sintesis? Organel apa coba yang berfungsi untuk sintesis protein? Ribosom, Bu. Ya, betul. Ribosom. Nah, semua makhluk hidup itu pasti punya ribosom atau organel lain yang fungsinya sama. Fungsinya adalah sebagai sintesis protein. Kenapa? Karena protein itu dibutuhkan untuk membentuk sel-sel yang baru. Sintesis adalah pembentukan. Jadi percuma nih si virus punya kapsid, virus punya DNA, tapi dia nggak punya ribosom. Karena dia nggak punya ribosom, maka dia harus menumpang di virus. Dia harus menumpang di makhluk hidup lain yang mempunyai ribosom. Nah, ribosom inilah nanti yang akan menyusun bagian-bagian tubuh dari si
virus tersebut. Karena dia punya DNA, jadi kayak dia ini membajak sebuah sel untuk menggunakan organelnya untuk menyusun atau membentuk atau mensintesis dari bagian-bagian tubuh dari virus itu. Ya, jadi seperti itu. Kenapa virus itu tidak dikatakan sebagai makhluk hidup? Ya, coba deh, semua makhluk hidup itu pasti punya ribosom. Ya, itu sedikit pengantar ya untuk kalian lebih memahami lagi tentang makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan membahas tentang makhluk hidup sebagai sumber bahan baku farmasi. Ya, jadi makhluk hidup itu bisa digunakan sebagai bahan baku obat-obatan. Makhluk hidup kan tadi banyak ya. Nah, di sini kita akan memasukkan si virus dalam sini ya. Jadi kita akan menggolongkan di sini ya, kita ambillah virus dalam ini karena dia berguna untuk sebagai bahan baku farmasi. Oke. Oke, next. Sub CPMK itu maksudnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang harus kalian dapatkan dari materi ini. Sebenarnya sih kalian punya nanti mata kuliah tersendiri untuk bahan baku farmasi. Jadi ini semacam pengantarnya aja. Jadi kita tidak terlalu membahas lebih dalam lagi. Hanya pengantar. Nanti kalian punya mata kuliah sendiri tentang bahan baku farmasi. Nah, yang kalian harus pahami di sini itu sebenarnya nggak berat-berat amat. Ya, yang pertama kalian harus memahami bahwa mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan dapat menghasilkan senyawa metabolit primer dan sekunder. Nanti kita lihat apa perbedaan metabolit primer dan sekunder. Kemudian kalian nanti akan bisa menjelaskan atau memberikan contoh produk-produk dari mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan sebagai bahan baku. Ya, nanti ada contohnya. Nah, kalau di sini saya nanti tidak akan membagi berdasarkan kingdom. Jadi nanti saya bagi berdasarkan mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan saja ya. Nah, ini penting nih yang ini adalah poin penting yang harus kalian pahami di pertemuan hari ini. Berarti ini juga nih yang bakalan saya naikkan di ujian. Oke, ini kalian lihat apa ini? Kalian lihat apa? PPT saya ini kan? Obat. Obat. Kalian lihat. Nah, obat itu apa aja sih isinya? Misalnya antibiotik. Isinya apa antibiotik itu? Zat aktif, Bu. Zat aktif, Bu. Selain zat aktif, apa ada lagi? Zat tambahan, Bu. Zat tambahan. Udah belajar itu ya? Sudah pas SMK, Bu. Oh, SMK. Bu. Oh ya, itulah nilai poin untuk anak SMK farmasi ya. Ya, jadi obat itu bukan cuma zat aktif aja isinya. Contohnya misalnya antibiotiknya isinya 50 mg. Di etiketnya bilang 50 mg. Nah, beratnya kalau ditimbang ya pasti bukan 50 mg karena ada bahan tambahannya. Nah, jadi kapsul pun juga seperti itu ya. Jadi ada bahan tambahannya. Bahan tambahannya ini biasanya digunakan untuk mengawetkan, digunakan untuk pewarna dan lain sebagainya.
Ya, jadi kalau kita berbicara tentang produk farmasi, ya kalau kita berbicara tentang produk farmasi seperti obat-obatan, sirup, tablet dan yang lainnya, sediaan-sediaan itu ya, termasuk kosmetik dan sebagainya. Produknya itu mengandung suatu obat atau lebih bersama-sama dengan bahan lain yang disertakan pada waktu proses pembuatan. Ini kayaknya salah nih. Apinya nih. Sorry. Ini hapus aja. Ini juga nih. Ini udah betul. Ini nih api nih. Oke. Ya, jadi produk farmasi itu contohnya tadi misalnya antibiotik, itu pasti mengandung suatu obat dan bahan-bahan lainnya yang disertakan pada waktu proses pembuatan. Ya, jadi kayak kita misalnya bikin apa ya? Bikin bakso. Nah, yang bahan utamanya adalah baksonya. Nah, ada lagi bahan-bahan tambahan lainnya. Nah, itu produk farmasi. Jadi ada 2 jenis, yaitu ada API dan bahan eksipien atau bahan tambahan. Ini salah nih. Sorry. Ya. Oke, berarti saya lupa nih nambahkan apa tuh API. Nah, kalau bahan farmasetik adalah bahan tambahan yang bukan obat yang bersama obat dibuat menjadi produk farmasi atau disebut dengan eksipien atau bahan tambahan. Tadi saya sebut ada API. API itu adalah active pharmaceutical ingredients. Apa tuh artinya? Bahan Aktif. aktif farmasi. Iya, bahan aktif. Nah, ya bahan utamanya yang membuat tubuh kita itu terpengaruh. Ya. Nah, sehingga kalau kita definisikan produk farmasi itu adalah obat atau bahan baku obat tadi itu ya, API ditambah dengan bahan farmasetik atau eksipien atau bahan tambahan. Nah, kalau yang lainnya juga bisa kita sebut bahwa produk farmasi itu ya ini sama aja ya, bahan aktif ditambah dengan bahan tambahan. Supaya lebih awet misalnya, lebih stabil. Ya, seperti itu. Jadi kalian harus pahami bahwa produk-produk farmasi itu bukan cuma bahan aktif aja di dalamnya, tapi ada bahan-bahan tambahan yang diperlukan misalnya untuk memberi warna, bau, stabilitas, pengawet, dan lain-lainnya yang diperlukan. Ya. Kemudian sumber obat-obatan atau sumber bahan baku farmasi atau bahan farmasetik. Nah, sumbernya itu sebenarnya ada banyak. Tapi yang paling banyak adalah sintesis kimia. Hampir setengah dari seluruh total jenis bahan obat-obatan itu berasal dari sintesis kimia. Nah, kalau kita nggak bahas sintesis kimia, yang kita bahas hari ini adalah yang berasal dari makhluk hidup, yaitu dari ekstrak tumbuhan, ekstrak hewan, mikroba atau jamur, yang didapatkan dari proses bioteknologi, dan sumber-sumber biologi lainnya. Ya, jadi kita bahas mikroba aja, mikroba tumbuhan dan hewan sebagai bahan baku obat. Nah, Kak, nanti mata kuliah lain nanti akan membahas tentang kimia-kimia.
Ya, jadi kalian bisa lihat di sini bahwa sumber bahan baku obat-obatan itu yang berasal dari makhluk hidup itu masih sangat sedikit yang dimanfaatkan. Kebanyakan itu dari yang sintesis kimia. Nah, tadi saya bahas senyawa metabolit. Senyawa metabolit adalah senyawa yang dihasilkan dari proses metabolisme suatu makhluk hidup. Ya, kalau kita bisa bicara metabolisme ya panjang lagi. Ada metabolisme, ada anabolisme, ada katabolisme. Ya, diantaranya di dalamnya kita belajar fotosintesis, kemosintesis. Ada juga tentang respirasi ya, itu semua masuk ke dalam metabolisme. Nah, di sini senyawa metabolit itu terbagi dua, yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Kira-kira ada yang tahu nggak nih perbedaan antara metabolit primer dan metabolit sekunder? Berapa orang sudah nih yang gabung? Primer artinya apa? Yang paling Utama. yang paling utama. Nah, kalau kalian yang paling utama yang kalian hasilkan apa? Yang kalian butuhkan? Apa? Energi. Energi dari mana? Karbohidrat. Ya, karbohidrat. Jadi contoh yang metabolit primer itu adalah karbohidrat. Nah, kalau metabolit sekunder? Vitamin. Vitamin, ya. Betul. Jadi metabolit primer itu yang paling utama kita hasilkan sebenarnya ya. Kalau kita berbicara tentang bahan baku. Kalau ke toilet itu kan nggak usah dimatikan, tinggal aja HP-nya atau laptopnya baru ke toilet. Nah, metabolit primer itu ciri-cirinya adalah terlibat langsung dalam fungsi fisiologis normal, contohnya adalah protein dan enzim. Nah, kita ini tersusun atas banyak protein dan enzim-enzim ini berfungsi untuk mempercepat reaksi dalam tubuh kita. Kemudian ini esensial atau sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Ya, jadi kalau nggak ada mah kita bisa mati. Terdapat di dalam organisme atau sel, ya ada di dalam biasanya. Kalau tumbuhan ya di dalamnya. Kemudian dikenal dengan istilah metabolit sentral, ya nama lain dari metabolit primer. Kemudian berat molekul dari kecil dalam bentuk monomer hingga polimer, ya. Karbohidrat, protein sama lemak itu kan ada monomernya ya. Nah, coba ada apa itu monomer? Apa tuh monomer? Jadi berdasarkan pengalaman saya itu kurang memahami tentang perkuliahan yang dikasih sama dosen itu karena banyak istilah-istilah yang saya tidak pahami. Nah, supaya kalian paham istilah-istilah tersebut, saya tanya dulu ke kalian, paham nggak apa itu monomer, polimer? Apa monomer? Kalau monomernya karbohidrat apa? Glukosa, fruktosa. Yang paling kecilnya, mono itu 1. Kalau polimernya karbohidrat, contohnya apa? Monosakarida. Monomer itu monosakarida.
Besti. Monosakarida itu monomernya karbohidrat. Contohnya adalah glukosa, fruktosa. Nah, kalau polimernya, poli berarti banyak, rantainya banyak. Contohnya adalah pati. Nggak tahu punya Nopi. Itu tuh pletismonya tuh. Nggak tahu bagus apa enggak. Udah pinjam lagi. Iya, udah pinjam tadi di farmakologi, tapi lihat, coba lihat ya, cek dulu. Nah, kalau monomernya protein apa? Tadi tuh sempat jatuh soalnya ke bantu begini. Aku. Ditambah aja metilen blue. Ini kan raksan. Coba ya, bisa nggak dia jalan? Apa? Monomernya protein? Asam amino. Ya, udah pada cari di Google. Jadi rantainya itu ya, kalau rantai panjangnya apa? Protein. Contohnya peptida. Jadi senyawa itu kan ada pendek, ada panjang. Kalau yang paling pendeknya itu namanya monomer. Kalau banyak itu namanya polimer. Nah, berat molekul untuk metabolit primer itu lebih dari 1.500 Dalton. Bisakah? Kurang metilen blue-nya. Ini metilen blue-nya masih di atas nggak sih? Harus dipompa. Contohnya tadi ini ya, glukosa, asam organik sederhana, asam lemak, protein, hormon, dan enzim. Nah, kalau metabolit sekunder itu dia tidak terlibat langsung dalam metabolisme atau kehidupan dasar. Kehidupan dasar yang dimaksud di sini adalah pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Nah, kalau tadi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi itu adalah yang paling primer untuk makhluk hidup. Ya, makanya tadi itu ada glukosa tadi, asam amino, protein, dan protein tadi itu dibutuhkan untuk kelangsungan hidup. Kemudian tidak esensial untuk kehidupan. Maksudnya di sini ya, kalau kita nggak punya itu ya nggak apa-apa dalam waktu jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang maka itu bisa berefek di tubuh makhluk hidup dan bisa ini ya. Tapi tidak sama dengan kalau metabolit primer makhluk hidupnya kalau nggak ada metabolit primernya maka yang bersangkutan bisa mati. Tapi kalau metabolit sekunder enggak, hanya mengganggu fisiologi dari makhluk hidup tersebut. Nah, golongan metabolit sekunder itu terdistribusi hanya pada spesies pada famili tertentu, jadi tidak semua makhluk hidup itu punya. Ya, biasanya itu seringkali berperan dalam pertahanan terhadap musuh. Contohnya apa tuh? Tumbuhan yang getah ya, getah tanaman dan lainnya. Kemudian senyawa organiknya itu di bawah 1.500 Dalton. Jadi dia ini termasuk mikromolekul. Contohnya ada penggolongan utamanya yaitu terpenoid, fenilpropanoid, poliketida, dan alkaloid, dan lain-lain. Nah, nanti kalian belajar penggolongan utamanya ini di mata kuliah lain ya. Yang jelas kalian udah paham ya, bahwa ada metabolit primer dan metabolit sekunder. Dan contoh-contohnya tadi. Biasanya inilah yang dimanfaatkan oleh manusia, yaitu untuk
obat, pembuatan parfum, aroma bumbu, dan bahan relaksasi dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke bahan baku farmasi dari mikroorganisme. Mikroorganisme ini contohnya adalah virus, ya saya masukkan virus di sini ya, bakteri, dan jamur. Nah, contohnya adalah vaksin. Nah, ada yang bisa menjelaskan ke saya apa itu vaksin? Apa itu vaksin? Bentar Bu, saya googling dulu. Saya Bu, ingin jawab Bu. Bentar. Menurut saya vaksin itu Bu, dia itu seperti di dalamnya itu ada virus Bu, tapi itu virusnya itu dibuat berbahaya, tapi cukup untuk membuat tubuh itu kayak mengaktifkan Putus suaranya pertahanannya apa? gitu nah Bu. Itu Apa tadi cukup untuk apa? cukup untuk mengaktifkan pertahanan tubuh Bu. Ya, betul ya. Jadi jelas di sini bahwa virus sebagai bahan baku dalam pembuatan vaksin, bakteri pun juga sama. Ya. Kemudian selain vaksin ada juga ya tentu saja antibiotik. Antibiotik ini dihasilkan dari senyawa metabolit sekunder dari biasanya bakteri. Jadi bakteri itu menghasilkan antibiotik untuk menyerang bakteri sendiri, bakteri lain ya. Nah, antibiotik ini ya untuk menyerang bakteri. Jadi kalau orang flu dikasih antibiotik, betulkah? Betul nggak itu? Betul nggak kalau orang flu dikasih antibiotik? Enggak, Bu. Kenapa? Karena flu itu disebabkan oleh virus, sedangkan antibiotik kan terbuat dari bakteri itu. Bukan karena terbuat, tapi untuk menyerang bakteri. Kalau orang flu kan itu yang dia kan virus ya. Nah, kecuali misalnya flu-nya udah parah, kemudian ditambah dengan invasi bakteri, baru boleh penggunaan antibiotik. Kemudian ada produk lain yaitu streptokinase. Streptokinase ini digunakan untuk mengincerkan darah. Ya. Ini berasal dari bakteri Streptococcus. Oke, itu adalah yang dari mikroorganisme. Sekarang kita lanjut ke yang dari tumbuhan. Nah, tumbuhan ini banyak ya, hanya saja yang sudah terbukti secara klinis itu masih kurang. Nah, contohnya adalah kayu manis, kemudian ada bungur, gambarnya kalian bisa cari ya. Ada meniran, ada seledri, ortosipon, stamineus itu kumis kucing, ada jamur Ganoderma lucidium, ada Eurykoma longifolia atau pasak bumi, ada ginseng, ada jambu biji, ada kunyit, dan ada suspending agent seperti gom Arab ya. Ini berasal dari getah resin tumbuhan akasia, dan ada spirulina. Nah, contoh produknya adalah inlasin. Nah, inlasin ini obat apa? Obat DM, diabetes mellitus. Inlasin ini terbuat dari kayu manis dan bungur. Nah, ini adalah contoh fitofarmaka yang udah teruji secara klinis bisa menyembuhkan atau mengatasi penyakit tertentu. Fitofarmaka itu sayangnya itu sangat sedikit produk fitofarmaka. Kalau nggak salah itu nggak cukup 10 ya, mungkin sekitar 7 aja produk
yang sudah diakui dan diproduksi oleh negara kita. Jadi sangat sedikit yang bisa terbukti ya. Jadi inlasin ini adalah isinya itu adalah kayu manis dan bungur. Kemudian ada stimuno. Stimuno itu isinya ya, kalian bisa lihat di sini. Ada gambar meniran. Jadi terbuat dari ekstrak Phyllanthus niruri. Ini lupa saya hapus ini inlasinnya. Ya, meniran ya. Kemudian ada Tensigard. Tensigard itu terbuat dari ekstrak Apium graveolens dan Orthosiphon stamineus. Ya. Tensigard ini untuk apa? Hipertensi. Kemudian ada Exgra. Exgra itu terbuat dari ekstrak Ganoderma dan pasak bumi dan ginseng. Exgra ini obat apa kira-kira? Obat kuat, ya. Ada pasak bumi aja tuh istilahnya. Pasak bumi, jamur dan ginseng. Ini ya Exgra. Kemudian ada spirulina. Ya, ini nih pasti sering dengar ya. Spirulina biasanya untuk meningkatkan kesehatan. Kemudian ada nodiar. Nodiar itu terbuat dari jambu biji dan kunyit. Nodiar ini adalah obat, dari gambarnya obat apa tuh? Diare, Bu. Diare. Nah, ini adalah tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai bahan baku untuk produk farmasi. Ya, ada beberapa contohnya nih, ada berapa banyak ini. Nah, ini yang saya tampilkan ini adalah fitofarmaka yang dihasilkan oleh negara kita yang sudah berhasil. Jadi nanti tugas kalian adalah meneliti tumbuh-tumbuhan yang bisa digunakan atau bisa digunakan untuk produk fitofarmaka. Nah, yang terakhir yaitu bahan baku farmasi dari hewan. Ada yang bisa tebak nggak apa kira-kira? Minyak ikan, Bu. Untuk apa? Minyak ikan? Untuk tumbuh kembang otak, Bu. Ya, oke, good. Minyak ikan. Apalagi? Penurun kolesterol. Apa namanya? Devita? Ya, Bu. Apa penurun kolesterol dari hewan? Omega 3. Terus apa lagi? Contohnya adalah albumin dari ikan Gabus. Albumin itu apa? Buat penyembuhan pasca operasi, Bu. Iya. Tapi albumin itu apa? Jenis-jenis apa? Protein ya. Kemudian ada gelatin. Gelatin ini sebagai bahan tambahan atau eksipien untuk pembuatan kapsul dan pengental. Ya, kemudian ada asam hyaluronat. Asam hyaluronat ini didapatkan dari lendir siput yang digunakan sebagai bahan baku produk kosmetik. Kemudian ada propolis dari lebah ya. Jangan-jangan ada yang ini nih di sini nih. Yang apa tuh? Yang jualan propolis mamanya. Ya, propolis dari lebah. Kemudian ada vermin. Vermin ini ada dari cacing. Obat apa tuh? Obat tipes ya. Nah, ini nih ya, produk-produknya.
Ah. Ya, seperti itu. Jadi ada beberapa produk tadi dan beberapa bahan baku farmasi dari makhluk hidup. Ya, jadi nanti kalian akan mendalami pelajaran bahan baku farmasi itu di mata kuliah lain. Nah, kayak mau nanya. Nah, ada yang mau nanya? Kok hilang sih si cepmeknya? Ya, oke, kita masuk ke kamu nanya. Ada yang mau nanya? Putri Nisrina, raise hand, silahkan. Baik, Bu, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Nisrina Ramdhani dari kelas B Farmasi Klinis. Ya. Kan, jika saya nyeri haid, saya minumnya itu Feminax, Bu. Nah, di komposisinya itu ada paracetamol sama ekstrak beladon. Nah, kenapa obat tersebut itu termasuk ke dalam obat bebas terbatas, bukan obat herbal seperti fitofarmaka atau obat herbal terstandar? Terima kasih. Ekstrak beladon. Ekstrak beladon itu apa ya? Coba saya cari dulu apa tuh ekstrak beladon. Kalau paracetamol itu apa? Obat apa kira-kira, Dek? Analgetik antipiretik. Nah, kalau nyeri haid orang kenapa? Sakit kan? Iya, benar. Ekstrak beladon. Untuk apa? Saya baru dengar juga. Soalnya saya kalau haid itu nyeri haid minumnya Asmef. Ekstrak beladon. Oh, nyeri perut. Ya, berarti ini gabungan antara kombinasi antara paracetamol dan ekstrak beladon tadi. Nah, pertanyaannya tadi apa? Kenapa digolongkan jadi obat bebas terbatas? Karena udah diuji klinis pastinya. Udah lolos uji klinis. Tidak digolongkan ke fitofarmaka, Bu? Nah, saya kan bilang ini contoh ya, bukan berarti hanya itu aja yang saya tampilkan sebagai produk fitofarmaka. Mana sih orangnya? Mana sih orangnya tadi? Mana orangnya? Oh, sorry. Mana tadi? Oh, Nisrina. Ya, alasan lain juga ya karena di situ ada paracetamol. Nah, kalaupun misalnya dia punya ekstrak tersendiri, misalnya ada produk tersendiri, berarti itu udah lolos sebagai uji klinis. Makanya tadi tuh saya bilang kalau produk fitofarmaka itu ada beberapa jenis. Nah, tadi tuh saya tampilkan cuma beberapa aja. Ya kan? Jadi maksud saya bukan contoh yang saya tampilkan itu tadi, bukan itu aja yang sebagai produk fitofarmaka. Tapi bukan masih banyak sih, ada beberapa yang lainnya yang mungkin udah lolos uji klinis, tapi untuk ininya kita belum lebih mendalam untuk mengetahui atau baru gitu ya, Nisrina ya. Jadi jangan terpaku ke dalam contoh yang saya berikan. Terima kasih, Bu. Iya, Putri Nisrina.
Ada lagi yang mau nanya? Pertanyaannya bagus ya, Nisrina. Nah, jadi yang lain juga bisa paham tuh. Ada lagi? Ini sampai jam berapa sih? Jam 11. Sampai jam 11. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Masa sih ini kalian berapa orang nih? 248, gak ada yang mau bertanya. Saya mau nanya, Ibu. Saya mau nanya. Ya, Aji Arda. Kamu nanya apa? Saya mau nanya, kalau misalkan obat yang dari hewan itu apakah sama perlakuannya dengan obat dari tumbuhan? Apakah ada uji klinis atau uji yang lain, Bu? Praklinis? Tentu saja ada uji-uji yang harus dia lewati. Ya, Ya, Bu. ya untuk mencapai untuk dia untuk dia dijadikan sebagai produk obat-obatan, tentu dia harus melewati uji-uji tadi. Di preklinis, uji klinis, harus semua diuji dan itu tidak mudah. Ya, jadi semuanya bahan baku itu harus dibuktikan dulu. Baru bisa diedarkan. Baru bisa diajukan izinnya di BPOM. Kamu harus punya bukti dulu. Kalau enggak ya jadi jamu aja dulu. Wah, Andi Muhammad udah ngantuk ini, dia mau ngisap kita semua dari ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Iya, Yuli. Tadi Ibu ada tugas ya, tugas meneliti gitu. Itu maksudnya tugas kayak mana, Bu? Tugas meneliti? Maksudnya apa? Tadi ada Ibu bilang tugas. Apa? Kamu nanya? Aku meneliti apa? Apa sih, Yuli? Tadi Ibu ada bilang tugas kalian itu meneliti apa ya, Bu? Tadi ada Ibu bilang kayak gitu. Oh, iya, kan kalian ini sebagai kaula-kaula muda ya. Kaula-kaula muda kalian ya nanti yang akan menggantikan orang-orang sukses yang sekarang sedang meneliti. Meneliti misalnya kalian mau menjadikan tumbuhan itu. Oh, saya mau meneliti tumbuhan yang ada dekat rumah saya kayak ini nih bisa nih jadikan bahan baku obat. Nah, itu maksud saya. Bukan tugas meneliti untuk kalian. Ya, gitu ya Yuliana ya. Maksud saya gitu, jadi tugas kalian sebagai seorang mahasiswa belajar dan sebagai pemuda-pemuda nanti yang akan melanjutkan tongkat estafet dari orang-orang pendahulu kalian seperti saya misalnya ya. Nanti kalian melanjutkan penelitian-penelitian hingga menghasilkan produk-produk farmasi misalnya itu dari tumbuhan atau makhluk hidup lainnya lah, gitu maksud saya Yuli. Kalian kan nanti ini skripsian dulu, siapa tahu kan nanti ada lanjut S2, terus ada yang kerja di BPOM, terus ada yang buka perusahaan sendiri. Nah, itu maksud saya. Tugasnya kalian jadi orang sukses. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Zikri. Oh, iya Bu, saya Bu. Saya ingin bertanya, untuk ekstrak pada hewan itu apakah termasuk bagian yang berbahaya, contoh seperti racun Bu? Bila itu memang bisa dapat digunakan. Hah? Oh. Ya kalau yang diambil zat yang berbahayanya ya bakalan beracun. Makanya itu biasanya ada metode pemisahan untuk senyawa-senyawa kimianya yang berbahaya dan yang enggak.
Gitu ya, metodenya nanti kalian pelajari pendalami di mata kuliah lainnya. Yang jelas ya pastilah ada. Contohnya tadi mungkin kamu nanya jamur ya. Jamur kan ada yang beracun, ada yang enggak. Nah, proses ekstraksi, hewan ya, hewan. Proses ekstraksi hewan sama tumbuhan itu berbeda ya biasanya ya. Nanti ya kalian akan bahas itu di mata kuliah lain. Gimana cara ekstraksi itu mata kuliah apa? Metode pemisahan ya. Oke, ada mata kuliah metode pemisahan nanti. Kalian belajar gimana cara memisahkan si A dan si B. Ya, itu jadi perusak rumah tangga. Iya, ada lagi yang mau dibahas? Siapa? Oh, Nurul Aulia. Bu, izin bertanya, kan ada itu tumbuhan bawang dayak ya, Bu? Ya. Itu tuh, Bu, kan ini banyak yang bilang bisa sebagai bahan baku farmasi obat. Untuk antiinflamasi, antibiotik, dan lain sebagainya. Itu tuh ada salah satu produk yang dari bawang dayak, Bu? Atau emang bawang dayak itu bisanya cuma buat obat tradisional aja? Kayaknya belum ya, bawang dayak ya, belum ditetapkan sebagai fitofarmaka. Tapi kalau jamu mungkin bisa saja. Bawang dayak itu kita juga sebenarnya lagi meneliti itu di farmasi. Banyak nih mahasiswa sama dosen yang meneliti bawang dayak, potensinya gimana. Nah, untuk melihat penelitian, hasil-hasil penelitian tersebut, kalian bisa searching di Google tentang penelitian bawang dayak. Nah, tapi kalau sekarang itu belum ditetapkan sebagai fitofarmaka. Makanya itu untuk suatu tanaman itu, produk itu dikatakan sebagai lolos fitofarmaka itu ribet dan persyaratannya itu susah dan lama. Ya, makanya masih sedikit yang ditetapkan sebagai fitofarmaka. Ya, kalau bawang dayaknya masih diteliti sama ini. Nah, siapa tahu nanti kalian ini ada yang meneliti tentang bawang dayak. Kalau bawang dayak kayaknya udah ada uji antiinflamasinya, udah ada toksisitas. Kalau nggak salah nih Pak Islam lagi kerja uji toksisitas ya sekarang. Paham ya, Nurul ya? Makasih, Bu. Oke, ini tadi satu orang aja nih tadi bertanya, ini udah tambah banyak lagi. Nur Adinda, silahkan. Ya Bu, perkenalkan nama saya Nur Adinda Mutiara dari kelas A Farmasi Klinis. Kan tadi kan dia menanya tentang apa tadi ya, bawang dayak ya. Nah kalau saya di sini mau nanya tentang kayu bejakah itu Bu. Ibu tahu nggak? Kayu bejakah itu apakah udah lulus fitofarmaka atau belum gitu Bu? Karena kan belum ya, tapi kan karena di kalangan desa-desa gitu katanya bisa buat untuk kista, bisa buat untuk penyakit lainnya gitu. Belum. Ya, terima kasih Bu. Ya, belum. Meskipun sebenarnya udah ada beberapa penelitian, itu pun penelitiannya itu belum banyak. Belum banyak yang membuktikan. Nah, ya kalau kalian tertarik ya silahkan dalami. Misalnya, ini keren nih, kalian misalnya ini semester 1 nih, udah ada nih, oh saya mau teliti bajaka deh nanti pas saya skripsian, silahkan. Tapi kamu klinis ya. Nah, nanti kamu bisa tuh teliti tentang bagaimana penggunaan akar bajakah di wilayahmu misalnya, itu digunakan sebagai obat-obatan apa saja. Itu kalau klinis. Kalau umum itu biasanya sebagai misalnya bajaka itu bisa nggak sebagai antibakteri, bisa nggak sebagai antiinflamasi. Nah, itu belum ada yang teliti. Ya, sejauh yang pernah saya cari.
Nah, makanya tadi tuh saya bilang tadi tugas kalian adalah menemukan bahan-bahan baku baru yang digunakan sebagai bahan baku obat. Contohnya tadi banyak nih yang menurut kalian berpotensi seperti bawang dayak sama bajakah. Nah, itulah kalian harus membuktikan apakah tanaman-tanaman tersebut bisa digunakan sebagai fitofarmaka. Tapi itu bukan hal yang mudah. Ya makanya ini harus penelitian harus terbukti dulu. Gitu ya, jadi bajakah sama bawang dayak belum. Coba nih tanya lagi satu orang, tanaman apa Bu? Belum ya. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, nanti deh saya kasih tugas kalian minggu depan aja. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin cukup sekian untuk kuliah kita hari ini. Apa ya? Coba satu orang kasih rangkuman apa yang kita pelajari hari ini. Jangan dibaca semua catatannya ya. Rangkuman aja. Apa yang kalian dapatkan hari ini. Jangan membaca. Yang kalian ingat aja. Ini masih jadi memori jangka pendek. Ada yang bisa? Satu orang? Menutup perkuliahan? Ada yang bisa nggak? Ini saya tunjuk ini kalau nggak ada yang mau. Sebentar ya, saya tunjuk yang tidak menyalakan kameranya. Langsung nyalakan semua kameranya. Nah kan. Saina Aulia. Mana Saina? Mana tadi Saina Aulia dari klinis? Saina, mana Saina? Kamu ndak muncul, kualfakan ya? Mana tadi Saina Aulia tuh? Saina Aulia. Hilang dia. Saina. Temannya aku catat ya, saya catat ya, Saina nggak hadir. Saina Sintami. Ini Saina ada berapa orang sih? Jawab saya. Saina ada berapa orang? Kok tadi ada? Nah, keluar dia. Oh. Alpakan ya Saina ya. Mana sekretaris kelasnya tadi yang penanggung jawab ininya? Kelas penanggung jawab absennya Saina. Kelas apa itu tadi Saina klinis?
Halo, ini nih mana nih klinis? Siapa penanggung jawab absennya klinis? Hadir, Ibu. Alpakan si Saina ya. Oke, Bu. Oke, siapa ya yang saya tunjuk? Jangan coba-coba ya kalian mau nge-live dari Zoom-nya. Yang live dari grup 231. Baru begini disuruh bikin rangkuman udah pada kabur. Jangan kayak senior kalian ya. Udah ada pengalaman tuh. 30. Tadi 40 nanti. Awas aja ya kalian ya. Minggu depan kunci grupnya, anunya Zoom-nya. Yuniarti, Kristina, silahkan Yuni. Kasih kita rangkuman apa aja yang kita pelajari hari ini. Kan simpel aja kan? Saya ya, Bu? Iya. Siapa lagi dong yang namanya Yuniarti? Jadi tadi yang saya ingat ya, Bu. Ya. Tetapi pelajari judulnya makhluk hidup sebagai sumber bahan baku farmasi. Jadi, aduh Bu, saya deg-degan. Kok deg-degan? Gemetar saya, Bu. Kok gemetar? Ini gak ada yang mau ngelamar kamu, jadi nggak usah gemetar. Jadi perasaan yang begitu tuh harus kalian latih supaya nanti itu lebih lancar bicara depan umum. Jangan dibiarkan ya deg-degan pada awal itu wajar. Nanti dibiasakan bicara di depan umum, nanti bakalan jago. Ya silakan Yuniarti. Saya lanjut ya, Bu. Ya. Tadi juga Ibu ada mendefinisikan produk farmasi. Jadi produk farmasi itu adalah obat atau bahan baku obat yang ditambah dengan bahan tambahan atau bahan farmasetik. Terus produk farmasi itu juga adalah bentuk sediaan yang mengandung. Nggak usah dibaca. Next, apa lagi tadi yang kita pelajari? Setelah itu ada bahan-bahan obat-obatan dan bahan farmasetik. Terus? Setelah itu Ibu juga ada bahas senyawa metabolit. Itu dibagi menjadi metabolit primer sama metabolit sekunder. Ya. Kalau untuk yang metabolit primer itu tadi ada esensial untuk hidup. Ya. Terus untuk yang sekunder itu tadi dia itu tidak dapat terlibat langsung dalam metabolisme. Oke, lanjut. Apa lagi? Setelah itu tadi juga Ibu ada bahas bahan baku farmasi dari mikroorganisme. Ya. Setelah itu udah mau saya ingat itu aja. Mohon maaf. Oke. Ya, terima kasih Yuni ya. Sama Ibu. Oke, jadi bahan bakunya tadi ada dari mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan. Nah, itu yang kalian harus pahami contoh-contohnya ya, dan metabolit primer dan sekunder tadi. Ya, mungkin itu saja ya perkuliahan kita hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini dapat kalian pahami dan tersimpan rapi di dalam otak kalian. Ya. Terima kasih sudah hadir di dalam perkuliahan hari ini. Saya akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih, Ibu.